Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Masjid Jami Asadah, Perumahan Mutiara Depok. Kali ini kita kembali ngobrol bersama atau ngobrol santai kembali dengan Ketua DKM Masjid Jami Asadah, Bapak Haji Edi Setiadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Ketua? Alhamdulillah. Kita kembali berbincang. Ya, silakan. Ngobrol santai tapi kita ya. Nggak santai. Serius. Bagus. Ini ngobrol lanjutan nih Pak Haji Ya. mengenai program. Kemarin Pak Haji sudah menguraikan ada lebih dari 10 program ya yang disampaikan. Ada 14 program di luar program insiden ya. Masya Allah. Cuma saya ingin tertarik dengan salah satunya adalah program UMI ya. Program UMI, Umroh Marbot Imam. Masya Allah. Mereka diberangkatkan umroh dengan biaya masjid. Masya Allah. Berarti menghargai mereka Pak Haji ya. Yang pertanyaan saya pertama adalah masalah ini Pak Haji, masalah latar belakangnya sampai Pak Haji itu ingin memberangkat atau sudah memberangkatkan mereka untuk 11 orang. 11 orang. Target 11 orang. Sudah berangkat. Masya Allah, 11 orang ya. Pertama ini adalah saya mau tanyakan ini latar belakang Pak Haji memberangkatkan mereka. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Haji bagaimana? Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam acara obrolan santai, dan hari ini kita akan berbicara mengenai program UMI, Umroh Marbot Imam. Sebelum saya menjelaskan flashback latar belakang daripada kegiatan program UMI ini, kebetulan yang sudah kita berangkatkan ada di depan kita. Pak Musarifin ini sudah berangkat. Beliau berangkat, kita berangkatkan kalau nggak salah orang yang ketiga keempat ya sama Pak Tony ya. Saya tahunnya lupa, udah lama. Dia bisa cerita. Jadi ini bukti bahwa kita sudah memberangkatkan 11 orang, termasuk beliau yang orang ketiga. Silakan bicara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah diberangkatkan Masjid Jami Asadah itu pada tahun 2017. Tahun 2017 bulan Februari waktu itu. 4 tahun yang lalu ya? 4 tahun yang lalu ya. Saya pribadi mengucapkan rasa syukur ya, Alhamdulillah, karena saya tidak pernah membayangkan ya saya akan berkunjung ke Tanah Suci. Tapi Alhamdulillah Masjid Asadah ini mengadakan program UMI ya. Ini sangat membantu bagi kami yang istilahnya kurang mampu ya untuk berangkat ke sana, sehingga kami dengan izin Allah bisa berangkat memenuhi panggilan Allah. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ketua DKM Masjid Jami Asadah yang telah membuat program UMI ya. Dan juga kepada para donatur. Saya berdoa semoga mereka juga yang membantu mendapatkan pahala yang sama. Amin. Pahala yang sama yaitu pahala umroh. Sekian yang saya dapat sampaikan. Ini kita buktikan bahwa sudah kita berangkatkan orang yang ketiga. Beliau adalah Saudara Musarifin, imam di Musola Asadah. Imam Musola Asadah. Beliau berangkat 2 orang sama imam Masjid Asadah, Ustadz Nur Tony. Jadi berangkat 2 orang tahun 2017 ya, Pin. Bulan Februari. Jadi ini bukti bahwa program kita berjalan.
sekarang flashback latar belakang. Kenapa program UMI ini masjid adakan? Tahun 2016 kalau nggak salah. 2016 itu ada salah satu jamaah kita, yaitu Bapak Firman Maulana, yang mempunyai teman yang ingin memberangkatkan marbot dan imam masjid. Pada waktu itu saya diminta 1 orang, maka saya siapkanlah Saudara Arifin, imam Masjid Asadah, untuk saya daftarkan umroh. Dalam proses pendaftaran itu saya diminta lagi 1 orang. Akhirnya saya menunjuk marbot Musola Asadah, yaitu Bapak Buhari. Jadi saya memberangkatkan, mencalonkan itu 2 orang, dan alhamdulillah kedua-duanya berangkat dan pulang dengan selamat ke Indonesia. Dari situ timbul pemikiran saya, terus yang lainnya bagaimana? Ngiri takutnya. Yang lainnya, yang 2 sudah diberangkatkan, yang lainnya gimana? Kalau menunggu lagi donatur dari luar, itu bagaikan burung pungguk merindukan bulan. Kapan? Pak Haji, saya potong, itu ada berapa marbot dan imam masjid pada waktu itu, Pak Haji? Marbot 1, imam 1, di musola cuma marbot aja. Pada itu. Nah, jadi kayak burung pungguk merindukan bulan. Kalau kita hanya mengharapkan dari luar, maka dari pemikiran itu saya berpikir, kenapa masjid tidak melaksanakan program umroh untuk marbot dan imam? Maka terpikirlah, kalau seandainya 200 jamaah muslim di komplek ini, di Mutiara Depok, padahal kita kurang lebih 450-an, maka kalau 200 saja yang mendukung program ini, maka saya berhitung cukup Rp10.000 per bulan. Rp10.000 per bulan? Iya. Nah, kalau Rp10.000 per bulan, maka sebulan dengan 200 orang, maka saya dapat mengumpulkan sebulannya Rp2 juta. Kalau setahun 24 juta. Kemudian kami sudah mengedarkan dalam bentuk kartu. Itu kartu untuk khusus umroh. Program UMI ya? UMI. Rp10.000. Tapi kenyataannya dari donatur tidak Rp10.000. Dia kadang-kadang Rp20.000, ada Rp50.000, ada Rp100.000. Maka dalam setahun saya bisa memberangkatkan 2 orang. Kalau misalkan 20 saya udah 48 ya. 2 orang. 20 ya, 20.000 aja. Iya, 24. Setahun 48. 48 ya. 48 2 orang. Haji kan berkisar antara 20-24. 25 ya kan, 25 ya. 2 orang. Oke. Jadi berdasarkan itu, maka kita memberangkatkan marbot imam yang belum berangkat, kita berangkatkan. Kemudian masih ada, ini program ini akan terus.
bukan stop saja hanya mabrot imam untuk asada maupun al-fatah, bukan. Jadi ini kita keluar membantu kepada, kami mempersyaratkan marbot atau imam di masjid atau musola minimalnya dia sudah mengabdi di musola masjid 5 tahun. Dan alhamdulillah kita sudah memberangkatkan orang luar, ada 3 orang yang kita sudah berangkatkan. Dan ya mudah-mudahan ini terus berjalan. Seperti Pak Haji bilang tadi adalah kriterianya adalah 5 tahun, terus apalagi ya, itu siapa aja, maksudnya apakah yang mengajukan ke DKM Asada atau memang sudah pernah mereka tuh atau pemimpin pondok pesantren atau mereka sudah pernah silaturahmi di sini? Ya, jadi kita utamakan mereka yang sudah berhubungan dengan kita. Jadi salah satunya adalah Ponpes Atikon ya. Satu sudah kita berangkatkan, yaitu Ustadz Mahmud Yunus. Beliau kan guru ngaji di sini. Kemudian ada kegiatan-kegiatan kita juga banyak berhubungan dengan beliau. Kita sudah berangkatkan ke beliau. Ada salah satu ustadz aktif juga di Masjid Asada. Mereka menyampaikan, saya sudah dijanjikan beberapa kali, janji-janji saja, tapi tidak pernah diberangkatkan. Nah, dasar pemikiran itu, dan dia juga aktif di sini di masjid. Saya berangkatkan, beliau berangkat ke umroh. Kemudian ada satu kiai juga, sudah tua, agak sepuh, itu sudah kita berangkatkan juga untuk umroh. Jadi yang lainnya nanti kita akan melihat juga, mungkin ada masukan ke kami, dan kami harus melihat orangnya gimana, baru kita bisa persiapkan berangkat. Kita kembali ke ini, Pak Haji, kembali ke para donatur. Itu para donatur umumnya dari mana aja, Pak Haji? Sama kedua adalah apakah mereka itu pernah komplain nggak dengan tanda kutip komplain dengan wah ini kok untuk umroh ini pernah ada komplain nggak? Oh enggak ada sama sekali. Karena sih kita selalu membuat laporan yang jelas. Intinya kan kita membuat laporannya itu pertanggungjawaban dari dana yang sudah ada. Jadi keikhlasan itu yang membuat ini tahu Pak Nugroho, COVID ini kita kan tidak memberangkatkan umroh. Saya sudah terkumpul uang saya di UMI itu sudah 45-an saat ini saldonya. Jadi kalau mungkin sekitar 2 orang nanti kita berangkatkan. Tapi ini masih berjalan ya walaupun pandemi seperti ini ya. Terus duit donatur tetap ada. Dan ini juga mengcounter ada pertanyaan. Duit ini disimpan di mana? Kita menyimpan menggunakan bank syariah. Dulu bank syariah BNI 46, sekarang bank syariah Indonesia BSI. Oh, udah dilebur ya? Jadi sekarang di BSI ada pertanyaan sebenarnya. Saya mengerti pertanyaan itu. Gimana dengan bagi hasil? Berarti kan ada duit lebih dari di bank. Duitnya kemana? Kan begitu pertanyaannya. Jadi begini, ini biar jelas. Uang-uang yang disimpan di bank syariah, ini kita menitipkan saja di bank itu tidak dapat bagi hasil, tidak dipotong biaya administrasi. Jadi duit itu utuh ya, utuh segitu, nggak ada tambahan, ada apa-apa gitu.
Jadi ada di bank itu ada yang bagian-bagian, ada yang bagi hasil, ada yang ini. Saya tidak menggunakan bagi hasil, tapi titip uang, tidak dikenakan administrasi tanpa bagi hasil. Jadi utuh. Jadi jangan khawatir bahwa saya dapat riba dari yang bagi hasil, nggak ada. Ini biar penjelasan biar lebih jelas. Ini untuk para donatur ya? Iya. Jadi tidak was-was. Nggak was-was. Jadi gini juga Pak Nugroho. Seperti orang luar, saya meminta kita tidak membantu seluruhnya. Kenapa saya tidak mau membantu seluruhnya? Biar dia merasa bahwa dia ikut andil dalam uang berangkat dia. Itu saya serahkan kepada mereka, berapa mampu mereka. Ada satu Pak, ada ya, Ustadz kita, ada yang minta, saya mampu 5 juta, oke, sisanya kami bayar. Seperti Ustadz Mahmud, dia bisa 2,5 juta, oke, sisanya kami bayar. Kita tutup. Jadi maksud saya biar dia merasa punya peranan juga di dalam keberangkatan dia. Kecuali kalau masbot, imam masjid itu full kita persiapkan. Dan biaya paspor mereka masing-masing. Jadi kami tidak menyediakan dana untuk paspor. Pertanyaan saya Pak Haji, untuk di luar, seperti Pak Haji bilang, di luar Masjid Jami Asadah, itu ada selain persyaratan sudah 5 tahun dan saya pernah berhubungan dengan Masjid Jami Asadah, mungkin banyak yang akhirnya mungkin akan tertarik dengan bekerja sama dengan Masjid Jami Asadah. Apa persyaratan yang ditetapkan oleh masjid sini untuk mereka untuk ikut andil gitu? Kita mengharapkan, kita melihat, kita dapat masukan, kemudian kita cek benar nggak. Kita cek memang dia kemampuan kehidupannya begitu. Kan begini, kalau kita membantu mereka tidak punya gambaran bisa berangkat ke Mekah untuk umroh. Tidak punya gambaran dari mana uang. Iya. Betul. Iya. Nah, dari situ kita nanti melihat kondisi dia. Oke. Jadi kita bisa mempelajari orang yang diusulkan, kita bisa lihat gimana anunya, ibadahnya gimana, persyaratannya kan banyak kita. Ada yang persyaratan Peribadahnya gimana, anunya kita kan sambil memantau juga. Jadi kalau memang sudah dapat kita berangkatkan. Jadi intinya bahwa program UMI ini tetap berjalan walaupun Harus. gimana. Sampai selesai, sampai kapanpun harus jalan. Tetap jalan. Kita membuka kesempatan kepada orang lain untuk bisa berangkat. Insya Allah donaturnya pun tetap semangat. Oh iya, sampai sekarang saya masih berjalan, walaupun COVID kita tetap berjalan. Dana kita sudah hampir 45 juta terkumpul di bank. Saya ingin bertanya sama ini nih, sama imam yang sudah berangkat. Kita ada 4, marbotnya 1, imamnya 3, belum saya berangkatkan umroh. Tetapi saya menyampaikan kepada mereka, karena kita punya program Hamim, Haji Marbot Imam, maka saya sampaikan kepada mereka, kamu mau umroh atau mau haji? Pilihan ya? Pilihan. Kalau haji, kamu ada keuntungannya, bisa umroh. Kalau umroh, nggak bisa haji. Oh gitu. Iya. Ya. Ya, benar kan? Nah, dasar pilihan itu, maka ada rencana saya akan memberangkatkan haji itu ada 6 orang yang akan kita berangkatkan.
Haji daftarkan. Nah ini nanti haji khusus nanti. Cuman ini saya memberitahu ada pilihan seperti itu. Jadi rencana saya dana yang ada di umroh saya pindahkan satu untuk Hamim 25.500.000. Jadi next kita mengenai Hamim, khusus mengenai Hamim haji. Jadi itulah mengenai apa? Umroh. Saya mau tanya nih, pada saat Ustadz didaftarkan, itu terbayang nggak sih? Dan dalam benak Ustadz apa yang terjadi nih? Maksudnya, wah, kaget atau gimana atau gimana gitu ya? Bisa dijelaskan nggak? Emang ini masalah ini kan dadakan semuanya, dalam arti dadakan itu bukan apa maksudnya, memang bukan jatah ini ya, tapi sesuatu yang seperti berkah gitu. Bisa tolong dijelaskan ya? Saya nggak pernah membayangkannya. Memang saya ingin punya keinginan yang kuat untuk pergi ke tanah suci, tapi saya tidak membayangkan akan pergi ke sana secepat ini istilahnya. Saya memang ada punya angan-angan untuk pergi ke tanah suci, tapi saya nggak tahu caranya bagaimana. Mungkin ini salah satu cara Allah untuk saya berangkat ke tanah suci. Saya sempat ya kaget juga ya, maksudnya saya waktu itu tahun 2017 ya, bulan Februari. Jadi orang kampung kaget dong ya. Kaget. Kok bisa berangkat, iya. Pada itu semua. Orang kampung kan jarang di sana kan orang berangkat umroh kan. Haji aja, belum nikah. Belum nikah waktu itu. Jadi makanya ya, itu dapat anaknya Kiai. Iya. Oh gitu ya. Terus masalah biaya itu full ditanggung? Iya, ditanggung masih itu masih. Termasuk biaya untuk jajan ke sana dapat juga? Dapat. Jadi semuanya ada dan ada beberapa jamaah juga yang ngasih untuk bekal ke sana. Tambahan. Ini mana lagi yang istilahnya ini wa yarzuqu min haitsu la yahtasib lah. Saya dapat rezeki yang dari arah yang tidak disangka-sangka. Sudah. Coba. Beliau berdua berangkat sama Ustaz Nurtoni. Berdua ya. Oh ya. Waktu itu imam masjid, imam musola. Saya musola. Kalau Ustaz Nurtoni imam di masjid. Di masjid. Ya. Terus sekarang apa tanggapan Ustaz ya terhadap next rekan-rekan yang berangkat, apa tips-tipsnya? Inilah untuk yang akan berangkat kawan-kawan. Ya salah satunya adalah berdoa ya, sama karena kan bekal menuju sana kan ada takwa, terutama doa ya, biar kita dilancarkan semua untuk menuju perjalanan ke sana, karena orang-orang yang ke sana kan itu adalah undangan Allah ya, orang-orang yang dapat undangan dari Allah langsung berarti. Untuk jalannya kan kita nggak tahu, kita hanya berharap, berdoa kan gitu. Jadi terus berdoa supaya dimudahkan jalannya untuk pergi ke rumah Allah, rumah yang paling mulia di sana. Terima kasih Ustaz Arifin. Pak Haji, ya demikian pertanyaan saya, demikian ngobrol santai dengan kita lah ya. Jelas ya. Jelas, sangat latar belakang dan semuanya tuh jelas. Dan ini menarik sekali mungkin bagi masjid lain ya. Dan kedua bagi masjid yang ingin bekerja sama dengan masjid Jamiah Sadah, bisa kontak-kontakan gitu Pak Haji ya, untuk tindak lanjutnya ya Pak Haji ya. Demikian Pak Haji, mohon maaf jika ada kesalahan Pak Haji. Mungkin saya mau tambah dikit. Mungkin untuk masjid-masjid lainnya yang ingin lebih mendalami program umroh Marbot Imam, bisa menghubungi Masjid Asada dan bisa langsung ke Masjid Asada. Tetapi sebelumnya membuat janji kapan mau datang, berapa orang yang datang. Jadi kami akan melayani sebaik mungkin
dan sepuas mungkin mengenai bukan hanya program UMI tentunya, ada program-program lainnya. Lebih baik datang ke Masjid Asadah. Saya kira itu undangan kami. Terima kasih. Demikian kita ngobrol santai dengan Ketua DKM Masjid Jami Asadah Perumahan Mutiara Depok, Bapak Haji Edi Setiadi. Demikian, sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.